Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Anissa Putri Agustina dengan NIM B1021241171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban pada soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan soal esai terlebih dahulu. Soal yang pertama yaitu, menurut analisis saudara, apakah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sama atau berbeda? Jelaskan. Jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi itu berbeda. Jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, seperti untuk mencatat penyusutan, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang belum diterima. Sedangkan jurnal koreksi dilakukan untuk membenarkan kesalahan pada pencatatan sebelumnya, seperti kesalahan nominal ataupun akun. Jurnal penyesuaian bersifat rutin dan diperlukan karena untuk mencatat laporan yang lebih akurat. Sedangkan jurnal koreksi bersifat insidental dan dilakukan pada saat kesalahan ditemukan. Soal kedua yaitu, menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Hal-hal mendasar yang membedakan antara perpetual maupun periodik yaitu, yang pertama, akun yang digunakan. Pada metode perpetual, akun yang digunakan adalah persediaan barang dagang setiap kali terdapat transaksi pembelian dan penjualan. Sedangkan pada metode periodik menggunakan akun pembelian, penjualan, retur, dan lainnya. Yang kedua, pencatatan HPP. Pada metode perpetual, pencatatan HPP dilakukan setiap kali penjualan. Sedangkan pada metode periodik dilakukan pada akhir periode saja. Yang ketiga, informasi stok. Pada metode perpetual memberikan informasi stok yang selalu terbaru atau terupdate. Sedangkan metode periodik harus menghitung jumlah stok dulu untuk mengetahui jumlahnya. Soal yang ketiga yaitu, menurut analisis saudara, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja ataupun worksheet, apa kita perlu membuat laporan keuangan? Bukankah pada kertas kerja sudah mencangkup semua laporan keuangan? Laporan keuangan harus tetap dibuat, karena kertas kerja hanya alat bantu untuk menyusun laporan keuangan, bukan dokumen resmi yang sesuai standar akuntansi. Selain itu, laporan keuangan merupakan dokumen resmi dalam audit laporan akuntansi, sehingga tidak bisa digantikan oleh kertas kerja yang hanya bersifat internal. Soal yang keempat yaitu, coba saudara analisis ketika perusahaan memutuskan menggunakan metode perpetual dalam pencatatan laporan keuangan akuntansinya. Apakah perusahaan perlu melakukan perhitungan fisik di gudang pada saat akan menyajikan laporan di akhir periode? Mengapa? Perhitungan stok fisik di gudang harus tetap dilakukan, karena untuk memastikan agar pencatatan akuntansi dan jumlah stok di gudang itu sesuai. Meskipun metode perpetual sudah mencatat secara real time, ada kemungkinan berisiko untuk adanya kerusakan, kehilangan, maupun kesalahan pencatatan, sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih akurat atau dapat dipercaya. Pada soal kelima yaitu, apabila Anda memiliki perusahaan dagang yang bergerak pada jual beli peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor, pencatatan metode perpetual atau periodik yang akan Anda gunakan dalam menyajikan laporan keuangan akuntansinya, mengapa? Saya akan memilih metode perpetual untuk mencatat laporan keuangan pada perusahaan ini, karena pada metode perpetual ini memungkinkan untuk mencatat persediaan barang dagang secara real time dan memudahkan untuk pengelolaan stok yang selalu berubah dan memastikan data secara akurat. Pada metode ini juga saya langsung mengetahui jumlah HPP pada saat terjadi transaksi.
Pada selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pada soal pembuatan jurnal umum. Soal yang pertama yaitu pada 1 Desember 2019, TB Alitra membeli 12 sak semen kepada TB Ardi. Termin kredit 10/10 N/30 FOB Destination Point Rp12. Catatan menggunakan metode periodik. Nah, pada pencatatan jurnal umum ini yaitu akun yang terlibat yaitu akun pembelian pada debit dan utang dagang pada kredit. Kenapa utang dagang? Karena terdapat termin kredit. Jadi TB Alitra berhutang kepada TB Ardi sebesar Rp12. Kenapa pembelian? Karena ini dicatat menggunakan metode periodik. Sedangkan kalau dicatat menggunakan perpetual, yaitu akun yang digunakan adalah persediaan barang dagang. Soal yang kedua yaitu pada 2 Desember 2019 meretur 2 sak semen pada TB Ardi karena semen beku. Mencatat menggunakan metode perpetual. Pada jurnal ini akun yang terlibat yaitu utang dagang dan persediaan barang dagang senilai Rp2. Kenapa Rp2? Karena semen yang beku hanya 2 sak. 1 sak semen bernilai Rp1. Utang dagang berada pada posisi debit dan persediaan barang dagang berada pada posisi kredit. Utang dagang di debit karena utangnya berkurang dan persediaan barang dagang itu di kredit. Karena ini metode perpetual, jadi yang terlibat yaitu persediaan barang dagang. Jika pada metode periodik, akun yang terlibat yaitu retur pembelian. Soal yang ketiga yaitu pada 4 Desember 2019, TB Alitra menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Destination Point senilai Rp50. HPP barang yang dijual senilai 15. Catat dengan menggunakan metode perpetual. Karena ini menggunakan metode perpetual, akun yang terlibat yaitu piutang dagang, penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan barang dagang. Pada piutang dagang, piutang ini bertambah senilai Rp50 pada posisi debit. Dan penjualan pada kredit senilai Rp50 juga. Harga pokok penjualan ini pada posisi debit senilai Rp15 dan persediaan barang dagang pada posisi kredit senilai Rp15. Soal yang kelima yaitu membayar ongkos kirim penjualan tanggal 4 Desember senilai Rp2 menggunakan metode periodik. Akun yang terlibat yaitu beban kirim penjualan dan kas. Beban kirim penjualan pada posisi debit senilai Rp2 dan kas di kredit karena berkurang senilai Rp2.000. Kenapa berkurang? Karena mengeluarkan kas untuk membayar beban kirim. Soal yang kelima yaitu 6 Desember 2019 melunasi pembelian semen pada tanggal 1 Desember menggunakan metode perpetual. Akun yang terlibat pada jurnal ini yaitu hutang dagang, persediaan barang dagang, dan kas. Pada utang dagang ini berkurang, jadi posisinya di debit senilai Rp10. Selanjutnya, persediaan barang dagang di kredit senilai Rp1 dan kas di kredit karena kasnya berkurang senilai Rp9. Soal yang terakhir yaitu pada 8 Desember 2019 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 4 menggunakan metode perpetual. Pada jurnal ini, akun yang terlibat yaitu kas, diskon penjualan, dan piutang dagang. Kas bertambah di debit senilai Rp49, diskon penjualan di debit senilai Rp1, dan piutang dagangnya berkurang senilai Rp50 di kredit. TB Umar ini mendapatkan diskon karena terminnya waktu itu 2/10 N/30. Jadi TB Umar mendapatkan diskon 2% karena dia membayar sebelum 10 hari yaitu Rp1. Selanjutnya
yaitu membuat akun besar kas. Di sini hanya 3 pencatatan saja. Pada tanggal 5 yaitu beban kirim penjualan di kredit. Jadi saldonya adalah Rp2 di kredit. Yang selanjutnya pada tanggal 6 yaitu pelunasan pembelian di kredit sebesar Rp9. Jadi saldonya sekarang 2 ditambah 9. Jadi Rp11 di kredit. Yang terakhir yaitu pada tanggal 8 terdapat pelunasan pembelian sebesar 49 di debit. Jadi saldonya yaitu 11 dikurangin 49. Jadi 38 di debit. Kenapa di debit? Karena besar debit daripada kredit. Soal selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode perpetual dan metode periodik. Soalnya yaitu peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi masa pakai 6 tahun. Nilai sisa 0 menggunakan metode garis lurus. Akun yang terlibat yaitu beban depresiasi peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Beban depresiasi peralatan kantor ini terdapat pada debit senilai Rp10 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor ini terdapat pada kredit senilai Rp10. Dapat Rp10 dari mana? Menggunakan metode garis lurus, yaitu 60 ini terdapat pada neraca saldo sebelum penyesuaian yang terdapat pada soal, dibagi 6 tahun dan dikali 12 bulan dan dibagi 12, dan hasilnya adalah 10. Metode perpetual maupun metode periodik itu pencatatannya sama. Pada soal yang kedua yaitu bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Di sini akun yang terlibat yaitu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Beban asuransi di debit senilai Rp10 dan asuransi dibayar di muka senilai Rp10 juga di bagian kredit. Dapat Rp10 dari mana? Dari 50 ini didapat dari neraca saldo sebelumnya dan dibagi 5 tahun. 5 tahun dapat dari mana? Dari 2019 sampai 2023 itu 5 tahun. Jadi 50 dibagi 5 adalah 10. Dapatlah Rp10. Pada metode perpetual dan periodik ini pencatatannya juga sama. Selanjutnya nomor 3 yaitu perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar Rp25. Di sini akun yang terlibat yaitu beban perlengkapan toko dan perlengkapan toko. Pada beban perlengkapan toko itu di debit senilai Rp15 dan perlengkapan toko juga Rp15 di bagian kredit. Dapat Rp15 dari mana? Pada neraca saldo sebelumnya yang disoal terdapat nilai 40 dan dikurangin sisanya 25, yaitu 40 kurang 25 itu 15. Pencatatan ini sama juga pada metode perpetual dan periodik. Soal yang keempat yaitu peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa 40 menggunakan metode garis lurus. Di sini akun yang terlibat yaitu beban depresiasi peralatan toko dan akumulasi depresiasi peralatan toko. Beban depresiasi peralatan toko ini terdapat pada debit senilai Rp20 dan akumulasi depresiasi peralatan toko ini pada kredit senilai Rp20 juga. Dapat Rp20 dari mana? Yaitu 140. 140 ini kita dapat dari neraca saldo pada soal dan dikurangin dengan 40 itu nilai sisa menghasilkan 100 ini kita bagi dengan 5 tahun yaitu menghasilkan 20. Pada pencatatan ini metode perpetual maupun metode periodik itu sama. Pada soal kelima yaitu pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26. Tiap bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan yaitu Rp2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Di sini akun yang terlibat yaitu beban gaji penjualan, beban gaji administrasi, dan utang gaji.
Beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi ini terdapat pada debit senilai Rp50, Rp50, dan utang gaji ini terdapat pada kredit senilai Rp100. Dapatnya dari mana? Karyawan tersebut bekerja selama 5 hari, terus digaji Rp2.000 per hari. 2 dikali 5 yaitu 10, dikali 10 karyawan menghasilkan 100, yaitu 50 karyawan penjualan dan 50 karyawan administrasi. Pada pencatatan ini sama juga, maupun baik metode perpetual maupun metode periodik. Soal yang ke-6 yaitu tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan yaitu Rp8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Di sini akun yang terlibat yaitu beban air, listrik, telepon toko, beban air, listrik, telepon kantor, dan beban yang masih harus dibayar. Beban listrik, air, telepon toko maupun kantor yaitu di debit senilai Rp4. Beban yang masih harus dibayar di kredit senilai Rp8. Kenapa Rp4? Karena 50% toko dan 50% kantor. Pencatatan ini baik metode perpetual maupun metode periodik sama. Soal yang ke-7 yaitu utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Akun yang terlibat pada jurnal ini yaitu beban bunga dan utang bunga. Beban bunga terdapat di debit senilai Rp6 dan utang bunga senilai Rp6 juga pada kredit. Dapat Rp6 dari mana? Dari perhitungan bunga, yaitu jumlah pinjaman dikali tingkatan bunga per tahun dikali durasinya yang dibagi 12, yaitu 30 dikali 0,3 dikali 8/12 menghasilkan 6. Pencatatan ini baik metode perpetual maupun metode periodik sama. Soal yang terakhir yaitu perhitungan fisik di gudang, persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Tambahan informasinya, metode periodik saldo awalnya persediaannya itu Rp100. Pada metode perpetual untuk mencatat persediaan barang dagang awal kan Rp100. Jadi aku yang terlibat itu harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Harga pokok penjualannya terdapat pada debit senilai Rp50 dan persediaan barang dagangnya terdapat pada kredit senilai Rp50. Pada jurnal ini aku yang terlibat yaitu harga pokok penjualan, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, persediaan barang dagang, pembelian, persediaan barang dagang, dan beban kirim pembelian. Harga pokok penjualan terdapat pada debit senilai Rp650. Itu dari dapat hasil dari saldo awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Terus retur dan potongan pembelian 25 di bagian debit, diskon pembelian senilai Rp5 di bagian debit, dan persediaan barang dagang senilai Rp180 di bagian debit. Selanjutnya pembelian senilai Rp745 di bagian kredit, persediaan barang dagang Rp100 di bagian kredit, dan beban kirim pembelian senilai Rp15 di bagian kredit. Selanjutnya membuat kertas kerja pada metode perpetual maupun metode periodik. Yang pertama pada metode perpetual, yaitu yang pada akun daftar saldo sebelum penyesuaian kita tinggal pindahkan yang daftar saldo sebelum penyesuaian yang pada soal kita masukkan ke kertas kerja. Terus akun jurnal penyesuaian yang sudah kita buat juga kita pindahkan dan masukkan ke dalam kertas kerja. Dan pada kolom daftar saldo setelah penyesuaian itu, yang dari daftar saldo sebelum penyesuaian kita kurangkan dengan jurnal penyesuaian. Terus itu masuk ke daftar saldo sesudah penyesuaian. Terus kolom laporan laba rugi. Pada kolom ini akun-akun yang dimasukkan yaitu pada akun penjualan sampai beban administrasi lain-lain saja. Selebihnya dari kas BNI sampai dividen itu masuk ke dalam kolom laporan posisi keuangan.
pada kertas kerja metode perpetual ini, daftar saldo sebelum penyesuaiannya itu 2.190 di debit maupun di kredit. Penyesuaiannya 216 di kredit maupun debit. Daftar saldo setelah penyesuaiannya 2.334 di bagian debit maupun kredit. Laporan laba ruginya yaitu 1149 di debit dan 1960 di kredit. Terus kita 1149 kita kurangkan 1960 menghasilkan 811. Terus yang pada laporan posisi keuangan, pada debitnya 1185 dan kreditnya 374. Kita kurangkan 1185 dan 374 menghasilkan 811, yaitu laba bersihnya. Selanjutnya pada metode periodik. Pada metode periodik ini pada kolom daftar saldo sebelum penyesuaian kita masukkan daftar saldo sebelum penyesuaiannya yang terdapat pada soal. Terus kita pindahkan ke kertas kerja. Jurnal penyesuaian yang sudah kita buat tadi kita pindahkan ke kolom penyesuaian dan kita masukkan ke dalam kertas kerja. Daftar saldo setelah penyesuaian itu adalah daftar saldo sebelum penyesuaian dikurang dengan penyesuaiannya. Terus pada laporan laba rugi ini juga kita pindahkan pada penjualan dan hingga ke beban administrasi lain-lain. Dan pada laporan laba rugi ini kita pindahkan yang kas sampai dividen saja, yaitu menghasilkan saldo akhir pada daftar saldo sebelum penyesuaian yaitu 2220 pada kredit maupun debit. Penyesuaiannya 1029 pada kredit maupun debit dan NSSD-nya 2334 di kredit maupun debit. Laporan laba ruginya 1149 pada debit dan 1960 pada kredit. Laporan posisi keuangannya 1185 pada debit dan 374 pada kredit dikurangin menghasilkan laba bersih sebesar 811. Jadi maupun metode perpetual dan periodik hasilnya sama. Selanjutnya membuat laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini didapatkan dari hasil pendapatan dikurang dengan beban. Pada pendapatan yaitu terdapat penjualan 1960 dikurangi dengan retur dan potongan penjualan 30 dan dikurangi dengan penjualan. Jadi penjualan bersihnya itu 1905 dikurangi dengan beban pokok penjualan yaitu 650 menghasilkan laba kotor sebesar 1255. Beban penjualan yaitu beban gaji penjualan senilai 180, beban sewa 20, beban depresiasi peralatan toko 20, beban perlengkapan toko 15, beban kirim penjualan 10, beban listrik air telepon toko 19, beban ikan 15, beban penjualan lain-lain 40. Jadi total beban penjualan yaitu 319. Pada beban administrasi yaitu terdapat beban gaji administrasi 80, beban depresiasi peralatan kantor 10, beban asuransi 10, beban listrik air telepon kantor 14, beban bunga 6, beban administrasi lain-lain 5. Jadi total beban administrasi adalah 125. Jadi total bebannya 444. Pendapatan tadi yang 1255 kita kurangi dengan 444 menghasilkan laba bersih sebesar 811. Selanjutnya laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal ini modal awalnya yaitu 25 dengan saldo laba 120. Jadi total modalnya 145. Laba bersihnya 811 didapat dari laporan laba rugi tadi. Jadi total modalnya 811. Kita kurangin dengan dividen sebesar 40. Jadi pada modal sahamnya Rp25, saldo labanya 891. Jadi total modalnya 916. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini pada posisi aktifannya yaitu harta lancar yaitu kas BNI 250, piutang dagang 450, persediaan barang dagang 180, asuransi dibayar di muka 40, perlengkapan toko 25. Jadi total harta lancarnya 945. Harta tetapnya yaitu
peralatan toko 140, akumulasi depresiasi peralatan toko 40, peralatan kantor 60, akumulasi depresiasi peralatan kantor 25. Jadi total harta tetapnya 135. Ditambahkan 945 ditambah 135 menjadi total aktifanya itu 1080. Selanjutnya pada pasifa. Pada pasifa terdiri dari utang lancar yaitu utang dagang 20, utang gaji 100, beban yang masih harus dibayar 8, utang bunga 6, utang bank 6. Total hutang lancarnya 140. Utang jangka panjang yaitu utang bank senilai 24 rupiah. Jadi total hutang jangka panjangnya 24. Modalnya itu modal saham 25, saldo labanya 891. Jadi total modalnya 916. Total pasifanya itu 1080 didapatkan dari total hutang lancar ditambah total hutang jangka panjang ditambah total modal. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.